Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Bertemu lagi dengan Edi Sumandi dalam pembahasan soal suku banyak. Ya baik, kita langsung saja. Soal pertama, diketahui fungsi polinom fx sama dengan 2x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 4 min 5x kuadrat ditambah x min 7. Maka nilai fungsi tersebut untuk x sama dengan min 2 adalah. Ya, untuk mengerjakan soal ini kita cukup mengsubstitusinya. Jadi f x-nya kita ganti min 2 sama dengan 2 min 2 pangkat 5 ditambah 3 min 2 pangkat 4 min 5 min 2 pangkat 2 ditambah min 2 dikurang 7. Ya, selanjutnya kita hitung. Ini 2 pangkat min 32 min 2 pangkat 5. Kemudian ditambah 3 kali min 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 dikurang 5 min 2 pangkat 2 itu 4. Ini jadi min 2, ini min 7. Selanjutnya kita hitung lagi. Ini min 64. 3 kali 16 sama dengan 48. Ini min 20. Min 5 kali 4. Kemudian ini min 2, min 7. Ya, kita hitung ya. Min 64 tambah 48 dikurang 20 dikurang 27 dikurang 2 dikurang 7. Maka jawabannya adalah min 45. Ya, jawabannya min 45. Jadi jawabannya ada di ini ya. Di jawabannya B. Baik, jadi kalau ada soal seperti ini kita tinggal mengsubstitusi atau mengganti nilai x dengan yang diminta oleh soal. Baik, lanjut soal kedua. Hasil bagi dan sisa suku banyak 3x pangkat 3 ditambah 10x kuadrat min 8x ditambah 3 dibagi x kuadrat ditambah 3x dikurang 1. Nah, untuk soal ini kita bisa gunakan cara pembagian bersusun nih. Sama ketika kita di SD lakukan pembagian yang yaitu 3x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 ditambah 3 dibagi dengan x kuadrat plus 3x min 1. Nah, sekarang kita cari bilangan yang kalau kita kalikan dia itu mendekati dengan 3x pangkat 3 min 10x kuadrat tambah 3. Jadi x kuadrat ditambah 3x min 1 kita kali berapa supaya bilangannya sama atau mendekati 3x pangkat 3. Itu kita kali 3 ya, 3x ya. Nah, 3x dikali 3x dikali x kuadrat itu adalah 3x pangkat 3. Kemudian 3x dikali 3x yaitu 9x kuadrat. Oh, ini sebentar, ada yang salah ya soalnya.
Ini di sini min 8 ya. Min 8x ditambah 3 ya. Ya berarti lanjut 3x dikali min 1 yaitu min 3x. Kita kurang ya. Kita kurang 3x 3x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 3 jadi 0 ya. Kemudian 10x kuadrat dikurang 9x kuadrat jadi x kuadrat. Min 8x dikurang min 3x jadi 5x. Kemudian 3 aja diturun, plus 3-nya. Kemudian kita cari lagi bilangan yang kita kalikan dengan x kuadrat plus 3x min 1, yaitu kita kalikan dengan 1, yaitu 1 kali x kuadrat, kemudian 3x, kemudian 1 kali min 1, kita kurangkan, yaitu x kuadrat dikurang x kuadrat jadi 0, min 5 dikurang min 3 jadi min 8x, 3 dikurang min 1 jadi 4. Nah, dapatnya adalah min 8x tambah 4. Ini nggak mungkin lagi kalau kita bagi dengan x kuadrat ditambah 3x min 1, karena pangkat pembagi ini sudah lebih tinggi daripada yang akan kita bagi. Berarti jawabannya adalah hasilnya ini, ya hasil. Ini sisa pembagian. Nah, jadi jawabannya memenuhi adalah hasil baginya adalah 3x tambah 1. 3 tambah 1. Kemudian sisa pembagiannya adalah min 8 tambah x. Itu jawaban ini ya. Jawabannya B. Ya, jadi kalau ada soal untuk hasil dan pembagian suku banyak, kita bisa gunakan pembagian bersusun. Seperti waktu kita belajar pembagian di SD. Baik, kita lanjut. Soal nomor 3. Jika fx sama dengan 4x pangkat 4 min 12x pangkat 3 ditambah 13x kuadrat min 8x tambah a habis dibagi 2x min 1, maka nilai a adalah, nah pertanyaannya nilai a. Nah, yang harus kita tahu adalah kalau habis dibagi itu artinya adalah ini sisanya 0. Nah, sisanya sama dengan 0. Jadi kalau habis dibagi itu sisanya jadi 0. Nah, untuk mengerjakan ini kita bisa mengerjakan seperti soal nomor 2, yaitu dengan pembagian bersusun, atau kita gunakan cara Horner. Nah, kali ini soal nomor 3 kita gunakan cara Horner ya. Cara Horner itu gini. Ini kita buat dulu x sama dengan setengah. Kemudian ini koefisien kita letakkan di sini, koefisien dari fx. Koefisiennya saja, ini 4 ya. Habis 4, di sini min 12. Min 12, kemudian 13. Kita ambil koefisiennya saja, terus min 8. Sini A. Nah, 4 adalah koefisien untuk x pangkat 4. Min 12 adalah koefisien untuk x pangkat 3. 13 koefisien untuk x kuadrat. Min 8 adalah koefisien untuk min 8x. A ini adalah yang tidak punya variabel. Jadi kita bagi dengan setengah. Setengah itu dapat dari sini. Jadi dapat dari sini. Nah, caranya adalah ini kita turunkan. Jadi 4 ya. Kemudian 4 dikali setengah. Jawabannya adalah 2. Setelah itu kita tambah. Ini selalu tambah ya. Min 12 ditambah 2 sama dengan min 10. Min 10 kita kalikan setengah. Sama dengan min 5. 13 ditambah min 5 sama dengan 8. 8 dikali setengah 4. Sekarang selanjutnya min 8 tambah 4 min 4. Kemudian min 4 dikali setengah min 2. Nah, 8 ditambah min 2 sama dengan 0.
Nah, ini kenapa 0? Karena ini adalah sisa. Nah, sisa, kenapa sisanya 0? Karena di soal dikatakan habis dibagi. Berarti kalau habis dibagi itu sama dengan sisanya sama dengan 0. Berarti kita simpulkan A ditambah min 2 sama dengan 0. Berarti A sama dengan 2. Jadi jawabannya memenuhi adalah E. 2. Ya, ini kita gunakan cara corner. Baik, kita lanjut soal nomor 4. Nomor 4, suku banyak fx jika dibagi oleh x min 3, sisanya sama dengan 8. Dan jika dibagi oleh x tambah 2, sisanya min 7. Maka jika dibagi suku banyak itu dibagi oleh x kuadrat min x dikurang 6, sisanya berapa? Nah, di sini kita tidak tahu fx-nya berapa. Tapi kita bisa menggunakan pendekatan fx itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Nah, ya seperti kita membagi 12 dibagi 5 misalnya ya. Ini kan jawabannya adalah 2. 2 kali 5, 10. Sisanya 2. Jadi 12 itu sama dengan pembaginya 5 dikali hasil baginya 2 ditambah 2 sisa pembagian. Nah, ini juga begitu. Fx sama dengan Px itu adalah pembagi, Hx itu adalah hasil bagi, kemudian S itu adalah sisa. Nah, selanjutnya kita faktorkan ini. Ini X, ini X, ini 3, ini 2, ini min, ini plus. Nah, biasanya hasil dari faktor pertanyaan itu biasanya sudah ada ditampilkan di soal ya. Seperti ini kan X plus 2, ini X plus 2. Kemudian X min 3, ini X min 3. Nah, biasanya hasil dari faktoran suku yang ditanya itu sudah ada di soal. Baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang ini kita tulis ya. Px itu adalah X plus 2 dikali X min 3. Terus Hx ditambah sisa. Nah, sisa ini adalah sisa itu selalu derajatnya 1 di bawah dari pembaginya. Nah, kalau pembaginya adalah x kuadrat min x, pembaginya adalah x kuadrat, maka sisanya itu pasti adalah pangkat x pangkat 1. Jadi selalu begitu. Misalnya pembaginya itu adalah misalkan x pangkat 3, maka sisanya itu adalah x kuadrat. Jika pembaginya adalah x pangkat 4, maka sisanya adalah x pangkat 3 ke bawah. Ya, bisa jadi x pangkat 3, bisa x pangkat 2, bisa x pangkat 1. Nah, di sini pembaginya adalah x kuadrat. Maka sisanya itu pasti adalah x pangkat 1. Dan kita misalkan sisanya itu adalah ax plus b. Ya, biasanya yang sering digunakan adalah ax plus b. Kalau menggunakan yang lain juga boleh. Ya, jadi bentuk persamaannya begini. Fx sama dengan x tambah 2 dikali x min 3 dikali hx hasil pembagian, kemudian sisa pembagiannya adalah ax tambah b. Nah, baik, sekarang kita coba. Sekarang kita mulai dulu dengan x sama dengan min 2. Nah, berarti kita ganti ini min 2, x-nya setiap x ganti min 2, ini min 2 juga ditambah 2, kemudian ini min 2 juga, 3, kemudian ini juga min 2 juga, kemudian ditambah juga ini jadi min 2a plus b. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Min 2 tambah 2, ini pasti 0 ya. Nah, karena sudah 0, maka kita tidak perlu lagi yang ini nih. Pasti semuanya 0.
Nah, terakhir yang muncul adalah ditambah min 2A ditambah B, sisanya sama dengan di soal dikatakan 7, min 7. Berarti itu min 7. Berarti ini min 7. Nah, dengan cara yang sama, kita masukkan juga sekarang yang X sama dengan 3. Nah, ini kan berarti 3 ditambah 2, kemudian 3 dikurang 3, kemudian H 3 ditambah 3A ditambah B. Nah, ini pasti 0. Pasti yang lain juga 0 kan? Sebuah bilangan dikalikan dengan 0 pasti jawabannya ada 0. Ini jadi 3A tambah B, hasilnya adalah sisanya di soal dikatakan 8. Nah, ini ada persamaan 1, ini persamaan 2. Sekarang kita hitung persamaan 1 dan 2-nya. Satunya, 2-nya kita eliminasi saja. Min 2A ditambah B sama dengan min 7. Kemudian 3A ditambah B sama dengan 8. Kita kurangkan aja, kita kurangi. Min 2A dikurang 3A jadi min 5A. B dikurang B sama dengan 0. Min 7 dikurang 8 jadi min 15. A-nya sama dengan 3. Nah, A-nya dapat, berarti kita bisa cari B-nya. Misalnya kita ambil 3A ditambah B sama dengan 8. A-nya 3, berarti ini 9 ya. Ditambah B sama dengan 8. Berarti B-nya sama dengan min 1. Maka jawaban kita adalah 3X min 1 jawabannya. X min 1. Berarti jawabannya ada di B ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Diketahui suku banyak PX sama dengan 2X pangkat 4 ditambah AX pangkat 3 min 3X kuadrat ditambah 5X plus B. Jika PX dibagi X min 1 sisanya 11 dan dibagi X plus 1 sisanya min 1, maka 2X tambah B sama dengan. Baik, untuk soal ini X-nya berarti X-nya sama dengan 1 ya. Kemudian untuk ini X sama dengan min 1. Baik, sekarang kita masukin aja substitusi. X sama dengan 1 dulu. Berarti setiap ketemu X kita ganti dengan 1. Ini 1 pangkat 4. Ditambah A. X. Ini pangkat 3. Ini pangkat 2. Ditambah 5 pangkat 1 plus B. Baik, kita lanjut. Ini jadi 2 kali 1 pangkat 4 jadi 2 ya. Kemudian ditambah A kali 1 pangkat 3 sama dengan A. Ini jadi min 3 ya. Ini jadi plus 5. Ini plus B. Nih jawabannya katanya adalah ini jadi A tambah B. A tambah B ya
A tambah B, kemudian ini plus 4, kemudian ini sama dengan 11 ya, sisa sama dengan 11, berarti nilai sama dengan 11. Ini bisa kita sederhanakan juga, ini A tambah B sama dengan 7. Ini kita anggap persamaan pertama. Kemudian yang kedua adalah P kita masukin 1 ya. Berarti 2 kali min 1 pangkat 4 ditambah A pangkat min 1 pangkat 3, kemudian kurang 3 min 1 pangkat 2 ditambah 5 kali min 1 ditambah B. Ya, ini sama dengan ini 2. Ini jadi min A. Ini jadi min 3 ya. Ini jadi min 5. Ini plus B. Kita sederhanakan jadi min A tambah B ini min 6. Nah, sisanya sama dengan min 1. Ya, kita sederhanakan lagi min A tambah B 5. Ini persamaan kedua. Selanjutnya 1 dan 2 kita eliminasi, yaitu A tambah B sama dengan 7. Kemudian min A ditambah B sama dengan 5. Mau ditambah atau mau dikurang bisa ya, kita tambah aja lah. Jadi 2B sama dengan 12. D sama dengan 6. Berarti A-nya sama dengan 1. Ya, berarti jawabannya adalah 2A ditambah B. A-nya diganti 1. 2 kali 1. B-nya 6. Ini sama dengan 8. Jawabannya yang C. Ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Salah satu faktor suku banyak X pangkat 3 ditambah KX kuadrat tambah X dikurang 3 adalah X min 1. Faktor yang lain adalah. Nah, yang disebut dengan faktor itu, ya maka dia termasuk habis membagi. Nah, berarti untuk mengerjakan ini, kita bisa gunakan cara corner ya. Ini kita misalkan dulu X sama dengan 1. Kemudian ini kita buat cornernya. Ini koefisiennya 1. Ini 3. 1 min 3. Kemudian pembagian 1. 1 turun 1 ya. 1 kali 1, 1. Ini kita tambah. Berarti ini K ditambah 1. K tambah 1 dikali 1 sama dengan K tambah 1. Jadi K tambah 2. K tambah 2 kali 1 yaitu K tambah 2. Nah, ini hasilnya 0. Kenapa? Karena dia faktor. Faktor itu artinya pembaginya juga menghasilkan sisanya 0. Berarti dapat kita simpulkan ini min 3 ditambah K plus 2 sama dengan 0. Berarti K sama dengan 1. Nah, berarti kita bisa ganti ya. Ini koefisiennya jadi 1, ini jadi 2, ini jadi 3. Nah, ini juga merupakan hasil adalah hasil dari pembagian. Ini kita tulis
Jadi dia pangkatnya adalah koefisiennya 1 X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Nah, ini adalah hasil atau faktor yang lainnya. Maka jawabannya adalah yang X kuadrat. Nah, iya yang D ya. X kuadrat tambah 2X plus 3. Baik, kita lanjut soal nomor 7. Jika salah satu akar persamaan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah PX dikurang 6 sama 0 adalah 2, maka jumlah dua akar lainnya adalah, nah, ini sudah dikatakan bahwa jumlah dua akar lainnya. Berarti salah satu akarnya adalah 2. Nah, kita bisa gunakan rumus ini nih. Rumus yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan min B per A. Nah, rumus ini digunakan juga untuk X kuadrat, untuk kuadrat ya. Ini juga berguna juga X pangkat untuk bentuk polinom X pangkat 3, berlaku juga untuk X pangkat 4, dan seterusnya. Nah, untuk X pangkat 3, maka akarnya ada 3, yaitu X1 tambah X2 tambah X3, min B per A. Nah, untuk A-nya adalah, nih ya, untuk A-nya koefisiennya sama dengan 1 ya. B itu koefisiennya 2. Nah, C itu di sini P ya. Dan seterusnya. Kemudian D-nya itu sama dengan min 6. Nah, di sini rumusnya min B per A. Berarti ini boleh kita ganti X1 ditambah X2. Nah, karena salah satu akarnya adalah 2, ini boleh kita ganti jadi 2. Ya, boleh letakkan jadi X1 atau X2 atau X3. Ini sekarang saya letakkan di X3. Sekarang min B-nya tadi dapat 2, A-nya sama dengan 1. Berarti kita bisa sederhanakan X1 tambah X2 sama dengan dipindah ruas jadi min 4. Jadi jumlah akar yang lain itu adalah min 4. Nah, kita nggak tahu nih X1, X2-nya berapa ya. Yang penting pertanyaannya adalah tentukan jumlah dua akar yang lain. Berarti dapatnya adalah min 4. Ya, baik. Soal nomor 8. Soal nomor 8, hasil bagi dari X pangkat 5 min 32 dibagi X min 2. Ya, untuk soal ini kita bisa gunakan cara Horner aja ya. Ini X-nya sama dengan 2 pembaginya. Ini kita koefisien dari X pangkat 5, 1. X pangkat 4-nya nggak ada, 0. X pangkat 3-nya 0. X pangkat 2-nya 0. X-nya 0 juga. Yang terakhir adalah min 32. Nah, selanjutnya pembaginya adalah 2. Kita bagi sekarang. Turun 1. 1 kali 2, 2. Terus kita tambah ya. Tambah. 0 tambah 2, 2. 2 kali 2, 4. 0 tambah 4, 4. 4 dikali 2, 8. 0 tambah 8, 8. 8 kali 2, 16. 0 tambah 16, 16. 16 kali 2, 32. Min 32 tambah 32, jawabannya 0. Berarti ini sisanya 0. Oke. Berarti sisanya, hasil baginya adalah, sisanya 0, hasil baginya adalah 1X pangkat 4. Nah, 1 kurangnya dari X pangkat 5. Di sini X pangkat 5, berarti sini jadi X pangkat 4. Terus selanjutnya 2X pangkat 3. Selanjutnya 4X kuadrat. Selanjutnya 8X. Selanjutnya 16. Nah, inilah hasil bagi. Jadi hasil baginya adalah X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat ditambah 8X tambah 16. Maka yang memenuhi adalah ya, yang E ya.
yang E. X pangkat 4, 2X pangkat 3, 4X kuadrat, yaitu soal 8. Mudah-mudahan bisa membantu untuk memahami pelajaran suku banyak. Selanjutnya soal nomor 9. Soal nomor 9, hitunglah A dan B jika X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 min 7X kuadrat ditambah AX tambah B habis dibagi X kuadrat ditambah 2X min 3. Nah, untuk cara ini kita bisa melakukan dengan cara corner ya, atau dengan cara hasil bagi bisa. Nah, kali ini saya gunakan cara corner aja. Ini kita faktorkan dulu ya. X ini 3, ini ya, faktornya X min 1 dikali X tambah 3. Jadi X sama dengan 1 dan X sama dengan min 3. Baik, sekarang kita kerjakan cara corner ya. Ini koefisien X pangkat 4 1, koefisien X pangkat 3 2, koefisien X kuadrat min 7, koefisien XA ditambah B. Kemudian kita hitung dulu dengan pembaginya adalah min 3. 1 dikali min 3, min 3. Ditambah 2 tambah min 3, min 1. Min 1 kali 3, 3. Kemudian min 7 ditambah 3, min 4. Min 4 dikali min 3, 12. Jadi A tambah 12. Kemudian A tambah 12 dikali min 3, jadi min 3A min 36. Karena habis dibagi, maka ini jawabannya 0 ya. Jadi kita tulis di sini B, di sini aja, B dikurang 3A min 36 sama dengan 0 ya. Selanjutnya kita faktorkan lagi nih, kita corner lagi dengan pembaginya adalah 1. 1 turun, 1 kali 1, 1 ditambah min 1 tambah 1, 0. 0 kali 1, 0. Min 4 ditambah 0, min 4. Min 4 kali 1, min 4. Kemudian ini dijumlahkan. Nah, karena habis dibagi, ini jadi 0 ya. Maka bisa kita hitung. A ditambah 12 min 4 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan min 8. Min 8. Kemudian untuk mencari B-nya, kita masuk ke sini aja. B dikurang 3 kali min 8. Dikurang 36 sama dengan 0. Berarti B ini jadi plus 24 min 36 sama dengan 0. Berarti B-nya sama dengan 12. Nah, berarti kita dapat sudah A-nya dapat min 8, B-nya sama dengan 12. Baik, kita lanjut soal 10. Tentukan akar-akar persamaan suku banyak X pangkat 3 min 6X kuadrat tambah 11X min 6 sama dengan 0. Ya, untuk mengerjakan soal nomor 10 ini, kita akan tahu jawabannya itu berada, yang menentukan jawaban itu adalah yang paling akhir itu ya, min 6. Jadi jawabannya itu, akar-akarnya itu dapat diambil dari faktor dari min 6. Ya, faktor min 6 itu
Misalkan min 1 plus 1 bisa, plus 2 min 2 mungkin ya, atau bisa juga plus min 3 atau juga plus minus 6. Nah, jawaban faktor-faktor atau akar-akar atau faktor-faktor soal nomor 10 ini kemungkinannya adalah ada di angka-angka ini ya, atau plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, atau plus minus 6. Nah, caranya adalah karena untuk menentukan faktor artinya adalah dia kalau disubstitusi sama dengan 0 atau dia dibagi hasil jadi 0 atau tidak bersisa. Nah, sekarang saya gunakan cara Horner ya. Nah, di sini koefisien X pangkat 31, koefisien X kuadrat 6, 1 min 6, kemudian 11, kemudian min 6. Nah, sekarang saya coba dulu nih. Kita harus uji coba memang mana yang memenuhi sebagai akar, ya kita melakukan uji coba. Sekarang uji coba saya ambil 1 aja dulu ya, 1. 1 turun 1 kali 1 1, mau ditambah min 6 tambah 1 min 5, min 5 dikali 1 min 5, 11 ditambah min 5 sama dengan 6, 6 dikali 1 6, min 6 tambah 6 0. Nah, kalau dia jawabannya 0, ini sisanya 0 berarti kan sisanya 0, maka berarti 1 ini sebagai akar. Nah, kita sudah ketemu 1 jawabannya adalah akar. Kemudian untuk yang lainnya, kita tidak perlu menguji coba yang lain. Kita cukup bisa gunakan ini. 1 min 5, 6 ini adalah hasil pembagian suku banyak X pangkat 3 min 6X kuadrat tambah 11X min 6 dibagi X min 1. Sisa hasil baginya adalah ini. Dan kita bisa tulis hasil baginya adalah X kuadrat min 5X plus 6. Nah, untuk menentukan faktor yang lainnya atau akar-akar yang lain kita tinggal faktorkan. Kita faktorkan, berarti ini X, ini X, ini 3, 2, ini min ya. Nah, jadi akar-akar atau faktor persamaan suku banyak di soal itu adalah X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan X sama dengan 1. Nah, ini jawabannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, 3 akar-akarnya. Baik anak-anak, mudah-mudahan pembahasan soal suku banyak ini bisa membantu untuk persiapan ulangan atau PAT. Saya doakan untuk kalian semua sukses. Dari saya cukup, mohon maaf. Salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.